warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurila Tasya dari Sekolah SMK Negeri 1 Baru, kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah teman-teman, kalian tahu apa itu prinsip-prinsip dasar desain grafis? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama. Prinsip-prinsip dasar desain grafis ada banyak loh teman-teman. Cuma kali ini kita akan pelajari 5 saja. Nah, yang pertama itu ada komposisi. Komposisi, composition, komponer, asal kata dari bahasa Latin yang artinya penggabungan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi. Definisi umum dari komposisi adalah suatu susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang ditata di layout secara serasi, harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain. Komposisi sebagai pedoman dasar arahan umum wacana berpikir awal ini mampu mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non-objektif, ornamental ataupun struktural. Seperti contoh karya di samping, di mana elemen-elemennya dikomposisikan oleh si pendesainer sehingga membentuk sebuah desain yang sempurna. Yang kedua, keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah prinsip yang membagi berat ruang secara sama rata secara visual maupun optikal. Sebuah desain dapat dikatakan seimbang apabila objek pada ruang visual memiliki kesan sama berat. Desain pun nyaman dipandang saat objek memiliki keseimbangan yang sama. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Secara garis besar, sifat keseimbangan dibagi dua macam, yaitu 1. Keseimbangan nyata, formal balance, adalah susunan elemen yang meratakan sisi pusat atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. 2. Keseimbangan tak nyata, informal balance, adalah pengaturan berbeda dengan berat yang sama dari komposisinya pada setiap sisi halaman. Keseimbangan asimetris biasanya banyak digunakan untuk desain kontemporer atau desain modern. Dalam ilmu dasar desain, bentuk keseimbangan terbagi dua macam, yaitu simetris dan asimetris. Pada prinsip dasar, bila mana pada dua sisi terdapat benda dengan berat dan jarak yang sama terhadap sumbu khayal atau maya, pada kedua belah sisi dari sumbu khayal tersebut tampak seolah-olah berbobot sama. Seperti contoh karya di samping, keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang. Desainer memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar, sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Seterusnya ada irama atau gerakan. Irama atau gerakan merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Untuk itu, unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual yang dapat mengarahkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur warna yang gelap ke terang, dan atau dari area yang kompleks ke area yang sederhana. Seperti contoh karya yang di samping, kita dapat melihat bersama bahwa itu adalah asap perusahaan. Tapi secara psikologi mata kita juga terarah bahwa asap tersebut juga menyerupai bentuk wajah manusia. Selanjutnya, perbandingan atau proporsi. Suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik tidaknya suatu komposisi, struktur, susunan, dan seterusnya. Dalam mewujudkan bentuk, bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang yang berelasi dengan satuan ukuran panjang, lebar, dan tinggi.
Golden ratio adalah sebuah perbandingan satuan ukuran yang banyak dipakai dalam membuat sebuah karya seni dan grafis. Perbandingan ukuran ini dapat ditemukan dengan mengukur pembagian lingkar sebuah kerang, sehingga dipakai sebagai patokan ukuran proporsi yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu kesatuan dan unity. Keserasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Semua hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungannya satu sama lain dengan seluruh rancangan, sehingga memberi kesan menjadi satu hubungan atau ikatan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sebagai suatu bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan, yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu prinsip-prinsip dasar desain grafis? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.